Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, semoga sehat selalu ya. Di sini aku akan menerangkan tentang keragaman budaya bangsaku, bangsa Indonesia. Indonesia dan keragaman budayanya. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam budaya dan suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Keragaman budaya tersebut merupakan penerapan dari semboyan bangsa Indonesia. Ada yang tahu apa semboyan bangsa Indonesia? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Meskipun kita berasal dari suku yang berbeda, budaya yang berbeda, ras yang berbeda, tetapi kita tetap satu, Indonesia. Bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Yang pertama adalah keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri budaya yang sama. Contohnya, suku Jawa memiliki budaya yang sama, yaitu bahasa Jawa, pakaiannya juga pakaian Jawa, rumah adat Jawa, tingkah laku juga tingkah laku Jawa. Ada juga suku Sunda, menggunakan bahasa Sunda, dan lain sebagainya. Kemudian ada keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Kita berbicara seperti ini dinamakan bahasa. Bahasa di Indonesia berbagai macam. Coba ada yang bisa menyebutkan bahasa di Indonesia? Bahasa Jawa, bahasa Sunda, kemudian bahasa Batak, dan lain sebagainya. Keragaman rumah adat. Rumah adat adalah rumah suku khas tertentu. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda-beda. Rumah adat Jawa dinamakan rumah joglo, rumah adat Padang dinamakan rumah gadang. Kemudian ada tarian. Tarian adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Tarian tradisional di Indonesia sangat banyak ya. Nanti ada contohnya. Kemudian pakaian tradisional. Pakaian tradisional adalah pakaian khas suatu daerah yang dipakai ketika acara adat. Setiap daerah memiliki pakaian tradisionalnya masing-masing. Kemudian ada keragaman alat musik tradisional. Alat musik tradisional adalah alat musik yang digunakan dan berkembang secara turun-temurun di wilayah tersebut. Contohnya di Betawi ada alat musik yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyangnya, yaitu alat musik tanjidor. Bentuknya itu seperti trompet yang lebar sekali. Di sini ada contoh-contohnya. Kita contohkan dulu dari wilayah Sumatera, tepatnya Aceh. Aceh memiliki suku bangsa Aceh, Gayo, dan Tamiang. Kemudian rumah adat Aceh, yaitu rumah Krong Bade, biasa disebut dengan Romoh Aceh. Tarian dari Aceh ada banyak, salah duanya ada tari saman, ada juga tari seudati. Kemudian alat musik tradisional dari Aceh ada gendrang dan canang. Kedua alat musik ini menghasilkan bunyi dengan cara dipukul. Kemudian kita beralih ke wilayah Jawa, tepatnya di DKI Jakarta. DKI Jakarta sendiri memiliki suku bangsa asli, yaitu suku Betawi. Rumah adat suku Betawi dinamakan dengan rumah kebaya. Kemudian tarian khas Betawi ada tari topeng, alat musik tanjidor, trompet yang sangat lebar, bisa dilihat. Kemudian ada marawis. Selanjutnya ada cara benda menghasilkan bunyi. Dipukul,
ditiup, digesek, dipetik, dan digoyangkan. Dipukul, ada yang tahu apa aja? Gendang dan gong. Dan ada banyak lainnya. Nanti kalian bisa cari ya. Kemudian ditiup ada trompet dan suling. Digesek ada biola dan rebab. Dipetik ada kecapi dan gitar. Kemudian digoyangkan ada angklung dan marakas yang seperti Upin Ipin, digoyang-goyang, marakas itu namanya. Kemudian mari kita belajar tentang gagasan pokok. Gagasan pokok adalah suatu topik yang dibahas pada teks atau topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. Kita tentukan ya gagasan pokok dan gagasan penjelas pada bacaan batik. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam, lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring berkembangnya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Misalnya batik Bali. Ada yang tahu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya itu yang mana? Nah, saya kasih tahu nih. Gagasan pokok biasanya berada di awal kalimat. Maaf, itu tertutup ya. Gagasan pokoknya ada batik merupakan kain tradisional Indonesia. Gagasan pokok itu merupakan kalimat utama. Kemudian gagasan pendukung. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Dan seterusnya, itu gagasan pendukung. Gagasan pendukung biasanya disebut dengan kalimat penjelas. Gagasan pokok itu ada di awal kalimat utama, kemudian gagasan pendukung itu ada di kalimat-kalimat selanjutnya. Kemudian ada kerjasama dalam keragaman. Festival budaya, festival makanan, dan kerja bakti itu merupakan contoh kerjasama dalam keragaman. Karena dari beberapa budaya yang berbeda bekerja sama dalam satu acara. Festival budaya, festival makanan, dan kerja bakti seperti ini. Kemudian kita akan belajar tentang bangun segi banyak. Ada yang tahu bangun segi banyak itu apa saja? Bangun segi banyak adalah bangun yang memiliki lebih dari 2 segi. Misalnya segitiga, segi 4, dan yang lainnya. Kemudian bangun yang tidak bersegi itu lingkaran, dan lainnya juga ada. Di sini ada contoh bangun segi banyak. Segi banyak beraturan. Aduh maaf, itu tertutup lagi. Ada segitiga sama sisi, persegi, segi 5, segi 8, bintang, segi 6 beraturan. Kemudian segi banyak yang tidak beraturan juga ada di situ. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa cari di internet. Terima kasih. Semangat belajar dan jaga kesehatan selalu adik-adik. Bye-bye. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ketik di grup kelas. Oke? Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.